Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah manusia tidak kenal berhenti, padahal manusia itu lemah. Berhenti artinya beristirahat. Lemah itu tidak kuat. Tidak kuat itu ya tidak tahan. Contohnya di pandemi ini ya, hanya gara-gara virus kita nanti atau besok tiba-tiba sudah bisa sakit, tumbang, atau bahkan meninggal dunia. Padahal virusnya secara kasat mata tidak bisa terlihat, sangat kecil. Namun hanya gara-gara virus itu saja gaduh seluruh dunia, bisa menghancurkan manusianya, ekonominya, kehidupan sosialnya, dan lain-lain. Yang berarti ya sebenarnya manusia itu lemah, namun menjadi kuat karena ada yang maha menguatkan. Bagi yang percaya ya, bagi yang tidak percaya, saya tidak tahu. Oke. Iya, tidak kenal istirahat. Yang sudah kaya ingin semakin kaya. Ya, tidak bisa menyalahkan juga karena manusia itu dilengkapi dengan perangkat yang namanya nafsu. Nah, nafsu ini tidak mungkin bisa dibunuh karena itu satu fitrah manusia, namun harus dikontrol dan dikendalikan. Nah, mengendalikan nafsu ini tidak mudah. Karena konon kabarnya di alam lain itu memang ada yang namanya setan atau iblis atau makhluk yang memang minta izin kepada Sang Maha Pencipta bahwa oke, nggak apa-apa saya jadi setan, jadi iblis, namun izinkan saya untuk menggoda manusia agar nanti menemani mereka untuk hidup di neraka ketika nanti katanya ada alam keabadian ya. Kalau nggak surga ya neraka. Wallahu alam. Ya jadinya kadang kita niatnya ingin berhenti. Udah deh, udah cukup. Segini saja sudah cukup. Namun yang namanya nafsu dalam bentuk keinginan, kemudian diiming-imingi dengan berbagai macam jalan, akhirnya terpengaruh. Nanti sampai tahu-tahu waktunya habis, meninggal dunia, harta kekayaannya menumpuk, namun tidak sempat menikmati karena keburu mati, seperti itu. Padahal konon kabarnya orang kaya itu adalah bukan orang yang banyak hartanya, namun orang yang mempunyai harta dan menikmatinya. Harta yang dinikmatinya itulah yang disebut dengan kekayaannya. Kalau harta yang ditumpuk-tumpuknya ya bukan kekayaannya gitu ya. Seperti komedian Sule, beliau selalu bilang apa yang saya cari ini bukan untuk saya, untuk anak istri saya gitu. Jadi beliau rela susah payah bekerja mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, namun dipersiapkan bukan untuk beliau, melainkan untuk orang lain. Saya tidak tahu apakah pola berpikir seperti itu bisa direkomendasikan untuk publik, karena ada statement lain ya bahwasanya Oke, kita tidak usah memperpanjang itu karena ini menyangkut orang lain. Saya hanya menyebutkan itu saja. Apakah pandangan seperti komedian Sule tersebut bersusah payah bekerja itu bukan untuk dirinya, namun untuk orang lainnya, baik itu istri, anak, atau saudara-saudaranya, orang-orang yang di sekitarnya. Beliau mempunyai tanggung jawab itu. Ya, jadi itulah manusia. Itu baru dari sisi kaya. Jadi ibaratnya kaya ingin semakin kaya, sementara
kekayaan kita adalah apa yang kita nikmati. Yang tidak kita nikmati bukan kekayaan kita. Seperti dengan ilmu, ya, kita menumpuk buku sebanyak-banyaknya, namun tidak kita baca. Yang kita baca itulah ilmu kita. Jadi nampak dari luar rumah kita penuh buku agar terlihat atau dilihat sebagai intelek, namun itu hanya pencitraan. Pada dasarnya yang kita baca hanya 1-2 buku, dan itulah kecerdasan kita. Jadi yang kita baca itulah kecerdasan kita, bukan yang kita kumpulkan. Harta juga seperti itu. Kekayaan kita itu yang kita nikmati, bukan yang kita kumpulkan. Namun mungkin jika direlasikan dengan agama, bahwa kita bekerja keras, kemudian hasil kerja keras kita itu untuk membantu orang lain, itulah mungkin yang disebut dengan bahwa Allah memilih kita sebagai perantara rezeki orang lain gitu. Jadi tugas kita di dunia dijadikan Tuhan sebagai perantara untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain gitu. Nah, kemudian butuh kesadaran individual. Jadi kalau kita tidak bisa membatasi diri, tidak ada kesadaran diri, sehingga kita tidak bisa berhenti, ya pada akhirnya jiwa manusia ini kan akan hancur. Ya, bukan hanya fisik ya, jiwa manusia ini akan hancur. Kalau tidak karena keputusasaan, ya, keinginan tidak terpenuhi, kan jadinya putus asa. Mungkin karena ketamakan, ya, selalu sukses, akhirnya sombong. Nah, kesombongan ini tadi yang membawa pada kehancuran. Siapa contohnya dalam cerita-cerita masa lalu? Orang yang terkaya seperti Korun, ya, yang dulunya rajin ibadah, kemudian namun hidupnya miskin beserta keluarga kecilnya, akhirnya meminta tolong, didoakan agar menjadi kaya kepada Nabi Musa. Akhirnya didoakan melalui jalur rezekinya, kalau nggak salah diajarin Nabi Musa itu untuk mengelola emas, ya, asal mulanya seperti itu. Akhirnya menjadi kaya lagi. Setelah kaya raya, konon kabarnya harta kekayaannya pun dia harus gemboknya itu harus dipikul oleh 7 orang pembantunya, saking banyak hartanya, ya. Namun karena selalu sukses itu justru menjadi sombong. Akhirnya yang mendoakan tadi si Nabi Musa ini dimusuhin, ya kan? Beliau berkolaborasi dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kalau dari segi kekayaan Korun, kalau segi dari jabatan itu Fir'aun. Jadi ditumpuk kejahatannya sampai akhirnya dihempaskan atau dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Ceritanya konon kabarnya seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya jiwa manusia itu akan hancur. Itu yang kita harus sadari secara pribadi, ya, untuk kita bisa ngerem seperti itu. Biasanya ya hancurnya kalau nggak karena putus asa, mimpinya tinggi, namun faktanya sulit, akhirnya jatuh lagi, keinginan tidak terpenuhi, hancurlah hatinya. Bahkan ada yang sampai menghabisi dirinya, ya, bunuh diri. Kalau di Jepang itu justru disediakan hutan tempat bunuh diri, ya. Jadi sudahlah gitu, manusia itu lemah, berusaha semaksimal mungkin, namun itu tadi, ya, jadi Superman. Silakan berekspresi, mengekspresikan will to power, namun tetap dibatasi dengan tidak immoral, ya. Kita harus tahu batasan diri kita sampai di mana.
Kalau menuruti dunia panah ini ya umur kita paling itu kenceng 100 tahun lah. Atau kalau lihat kebanyakan orang itu 50 sampai 70 tahun. Sementara dunia ini kan beratus-ratus tahun, tidak akan selesai. Jadi kita harus tahu batasannya gitu. Apakah kita sudah tahu di mana batasan kita? Kalau belum, mari kita membuat batasan-batasan terhadap will to power, itu tadi keinginan-keinginan kita. Terima kasih sudah menyimak. Manusia tidak kenal berhenti, padahal manusia itu lemah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.